Sorry banget kalau videonya pakai voice over teman-teman, dan ini udah kesekian kalinya gue mencoba untuk attempt bikin terus si eye look khusus buat lamaran yang gue pakai di video dimana gue review produk-produknya Maybelline. Nah, ini semua skincare udah gue pakai, dan saat ini gue pakai semua yang bisa bikin wajah gue lembab, bikin dia bisa menyerap semua manfaat-manfaat dari kandungan skincare yang gue pakai, karena sekarang lagi jerawatan seperti kalian lihat bagian pipi kanan dan kiri banyak banget bekas jerawat. Jadi gue pakai dari Five Time Ceramide Skintific, semuanya skincare dan khususnya moisturizer gel, terus pakai toner dan lain-lain sebagainya teman-teman. Next step adalah penggunaan dari primer. Kalian bisa lihat, sorry banget gue harus lihat dulu ya karena gue nggak tahu nih tepatnya di sebelah mana penggunaannya. Jadi untuk primernya gue pakai dari Studio Tropic, ini yang kolaborasi antara Studio Tropic sama Arcangela Chelsea. Glaze Skin Pore Butter, dan gue pakein di seluruh bagian-bagian wajah yang memang membutuhkan, seperti bagian dagu, bagian hidung, bagian-bagian yang memang pori-porinya itu besar. Contohnya khususnya di semua bagian T-zone, karena bagian T-zone ini berminyak, jadi gue pakein Pore Butter itu khusus untuk hanya filling pores-nya, supaya nanti pada saat penggunaan cushion atau foundation itu dia bisa menambahkan halus gitu ya di bagian wajah gua. Setelah penggunaan primer dari Studio Tropic yang Pore Butter, itu gue pakai dari Studio Tropic juga yang setting spray, karena ini adalah namanya priming water, jadi gue tetap prime bagian wajah gue untuk bisa lebih mengencangkan, menghaluskan, melembabkan, dan kurang lebih dia bisa bikin flawless dari base makeup yang nanti bakalan gue pakai. Jadi gue semprotin ke bagian seluruh wajah teman-teman, terus setelah gue semprotin itu gue tunggu sampai dia kering, dan gak terlalu kering, sampai lembab aja, dikipas-kipas pastinya dong ya, ditunggu kering ya teman-teman. Kemudian teman-teman gue pakai dua flawless concealer dengan flawless corrector dari SK. Nah, untuk correctornya ini gue hanya pakai di bagian-bagian dimana gue ingin menutupi semua kekurangan di wajah seperti melasma dan bekas-bekas jerawat. Jadi fungsinya adalah, kenapa gue repot banget sih banyak sekali produk yang dipakai di video kali ini. Ini adalah tips gimana caranya supaya kalian tidak terlalu menggunakan base makeup seperti foundation atau concealer yang terlalu tebal. Karena biasanya untuk penggunaan concealer, terus contour cream, blush cream itu digunakan di bagian-bagian yang biasanya menggunakan blush kan ya teman-teman. Sama contohnya seperti dimana gue menggunakan peach corrector dari SK ini. Gue hanya gunakan di tempat-tempat yang biasanya membutuhkan tutup atau membutuhkan ditutupi atau disembunyikan gitu ya, tidak di bagian-bagian yang tidak diperlukan untuk penggunaan si peach corrector ini. Maaf ngomongnya agak belibet gitu ya teman-teman. Jadi intinya untuk penggunaan krim seperti corrector, concealer ataupun blush juga contour di awal sebelum kalian menggunakan cushion atau foundation, itu dia bisa bantu untuk bisa ngasih coverage yang lebih tinggi, ke satu itu. Dan yang kedua, kalian tidak perlu menggunakan base makeup seperti cushion atau foundation terlalu banyak. Nanti kalian bakalan lihat di bagian penggunaan cushionnya ya. Jadi sekarang ke bagian contour cream dulu. Untuk contour cream gue pakai dari SK Flawless Cushion concealer warnanya yang latte. Tapi sebelum itu, setelah gue penggunaan dari peach color corrector yang dari SK juga, itu gue diemin dulu teman-teman, tunggu dia sampai agak pekat. Setelah itu baru di tap menggunakan jari tangan aja. Kenapa gue menggunakan jari tangan, tidak menggunakan aplikator baik brush maupun spons? Karena gue pengen produk dari peach correctornya ini bener-bener melt ke kulit gue, tidak bikin dia tebel, dan ditepuk-tepuknya juga benar-benar halus, sangat amat halus. Jadi tidak terlalu neken dan tidak disebarkan ke semua bagian. Jadi difokuskan aja di bagian-bagian yang memang membutuhkan color corrector. Kemudian setelah ngeblend semua peach correctornya, gue lanjut menggunakan latte flawless concealer dari SK ini. Jadi gue pakaiin di tempat-tempat dimana biasanya gue menggunakan korektor
atau kontur. Nah, khusus untuk warna latte gue pakai sebagai kontur. Jadi gue ratain menggunakan brush ini dari Morphe teman-teman, dan untuk brushnya itu bener-bener dipakai yang sangat amat cukup atau tidak terlalu kecil tapi tidak terlalu besar, supaya ngeblendnya itu dia lebih spesifik, lebih tepat, tidak terlalu ngeblend yang terlalu jauh. Dan intinya untuk ngeblendnya itu kalian harus pastikan bener-bener ditepuk hanya di bagian-bagian yang memerlukan disembunyikan. Karena seperti kalian tahu, untuk kontur fungsinya adalah untuk menyembunyikan bagian dari wajah yang tidak kita inginkan atau tidak ingin terlalu dilihat oleh orang lain. Jadi dia memberikan efek yang menyembunyikan bagian-bagian wajah. Nah, untuk bagian pipi ini udah seperti biasa lah ya teman-teman, bukan hal yang baru lagi. Jadi gua nggak akan terlalu fokus di bagian penggunaan konturnya, karena kalian pasti udah tahu lah ya, udah sering banget nonton pada saat gua gunakan kontur. Nanti gue bakal fokusin aja di bagian penggunaan eyeshadow. I know, kalian pasti kaget, gila. Penggunaan konturnya banyak banget. Penggunaan konturnya orange banget karena waktu itu gue sempet dapetin komplain, pakai konturnya kok orange banget sih, karena ya memang itu fungsinya gue pakai yang warnanya latte dari SK Flawless Concealer, karena gue pengen memberikan kehangatan di atas wajah gue, juga memberikan warna selain dari yang apa ya istilahnya menyembunyikan atau sebagai kontur di atas wajah gue, juga gue mau memberikan warmth atau memberikan warna hangat di bagian wajah gua. Nah, ini kalian jangan khawatir karena nanti setelah penggunaan dari foundation atau cushion itu dia bakalan cukup, warnanya tidak terlalu ngejreng teman-teman. Dan berikutnya kita ke bagian penggunaan blush dulu. Nah, untuk bagian blush ini gua pakai liquid cream lipstick dari Reka, warnanya yang Wild Night kalau nggak salah teman-teman, warna yang keunguan gini. Jadi gue tap-tap aja, dan kenapa gue pakai dari Reka ini karena ini lumayan bagus banget ya. Kalian tidak perlu menggunakan aplikator atau tidak perlu menggunakan brush atau juga spons, pakai aja jari kalian dan ini bener-bener langsung ngeblend, langsung bagus, langsung cakep. Dan kalau misalkan kalian komplain lagi gila warnanya jreng-jreng banget ya, oke nanti dulu ya, jangan dulu komplain, jangan dulu komen, lihat dulu hasil akhirnya. Sekarang lanjut ke bagian penggunaan cushion, dan untuk cushionnya gue pakai dari Luke. Ini warna yang paling terang yaitu iris. Jadi biasanya gue ambil produknya itu kurang lebih 1 atau 2 kali dip gitu, terus gue tap-tap di bagian punggung dari penutup si cushion itu, karena fungsinya adalah ke satu, waktu kalian mengambil si produk dari cushion ini, kalau misalkan enggak di tap dulu di bagian tutupnya itu, kalian akan mendapatkan cushionnya itu kayak terlalu banyak di suatu bagian atau di bagian tertentu. Tapi kalau misalkan kalian tap dulu seperti ini, kalian tidak bakalan mendapatkan produk yang terlalu banyak. Nah, untuk cushionnya itu hanya dipakein di bagian-bagian wajah yang tidak menggunakan kontur, tidak menggunakan blush, tidak menggunakan si peach character itu. Jadi gue pakai khusus di bagian sebelah sini, kalian bisa lihat langsung di bagian under eye, gue pakein di bagian bawah hidung, gue pakein nanti di bagian dagu, gue pakein di bagian kening, gue pakein di bagian rahang gue, di atas dari penggunaan kontur, di bawah penggunaan kontur yang di bagian pipi gitu. Jadi fungsinya adalah supaya semua produk yang dipakai di atas wajah gue itu tidak terlalu tebal teman-teman, gitu caranya. Dan kalau misalkan sekiranya kurang, ambil lagi produknya, di tap lagi, jangan lupa supaya tidak terlalu banyak dalam penggunaan base make upnya. Oke, pengaplikasian udah selesai, kalian tidak perlu menambahkan lagi produk, tinggal diratain aja. Tapi untuk ngeratainnya, pastiin kalian tidak menutupi bagian-bagian dimana kalian sudah pakai produk, seperti bagian rahang, jangan ditutupin tapi di blend juga di bagian under eye, di bagian pipi, di bagian pelipis,
terus di bagian hidung untuk memperhalus warna-warna dari produk yang kita pakai. Selain itu juga untuk bisa memberikan tampilan yang lebih halus warnanya. Udah gitu masih kelihatan, masih ada dimensi. Kalau misalkan kalian lihat di bagian hidung gue blend, ini warnanya langsung memudar. Tapi kalian masih bisa melihat semua penggunaan kontur dan penggunaan blush, walaupun dari semua produknya ini khususnya base makeup itu penggunaannya tipis ya teman-teman. Setelah menggunakan cushion atau foundation, biasakan untuk teman-teman yang bahkan mempunyai kulit kering itu pakai powder ya, atau loose powder. Sekarang gue mau pakai dari Luke, warnanya yang Freya ini loose powder teman-teman, warna Freya, dan gue hanya pakaiin di bagian-bagian center wajah gue itu khususnya karena dia mempunyai kulit yang berminyak, jadi gue pakainya lumayan banyak. Nah khusus ini untuk penggunaan dari powder, gue udah juga kasih tipsnya gimana caranya supaya tidak ada creasing di bagian under eyes atau tidak ada creasing di bagian-bagian yang biasa creasing seperti yang ada smile line di bagian under eye atau di antara alis. Jadi kalian tinggal gunakan aja powder, pilih powder yang memang cocok dan pastikan kalian ngetap dulu si puffnya supaya puffnya itu tidak ada kelebihan dari powder yang bisa mengakibatkan bagian-bagian yang kalian pakaiin powder itu jadinya terlalu kering, aduh kok terlalu berat gitu. Itu karena kalian terlalu berlebihan pada saat pertama kali mengaplikasikan powder di atas wajah kalian yang basah karena penggunaan cushion atau foundation. Jadi biasakan untuk penggunaan powder khususnya di bagian bawah mata itu di tap dulu kelebihan dari produknya supaya tidak ada atau mengurangi creasing, tidak ada keki nanti di akhir hari gitu loh teman-teman. Nah khusus di bagian center wajah biasanya gue pakainya banyak. Terus untuk di bagian perimeter karena kulit gue kering, jadi untuk perimeter itu gue tidak terlalu menggunakan produk terlalu banyak, tapi tetap ngeset karena gue pengen bikin tampilan wajah gue ini tidak transfer kemana-mana, karena mau nggak mau ya teman-teman untuk foundation atau cushion itu pasti dia konsistensinya akan basah, jadi pasti bakalan transfer. Dan setelah powdernya dipakai itu gue langsung pasti bersihin semua powdernya, jadi tidak pernah melakukan yang namanya baking walaupun bagian center wajah gue ini berminyak. Jadi gue saat ini karena kulit gue banyak sekali wrinkle, banyak sekali fine lines, jadi gue mengurangi yang namanya baking atau menggunakan powder terlalu banyak dan didiamin terlalu lama. Jadi gue pakai powdernya itu banyak, bukan terlalu banyak, dan setelah itu langsung gue swipe, gue sapuin, gue blend ke semua bagian wajah. Jadi buat teman-teman yang punya kulit kering juga jangan khawatir, walaupun kalian penggunaan dari powdernya itu ada gitu ya, biasanya kan dihindari gitu, terus akhirnya jadi transfer tuh base makeupnya, ya menyesal deh ya, jadi akhirnya cepat luntur gitu kan makeupnya. Ini adalah caranya, jadi pakai powdernya dan langsung dibersihin atau dihilangin gitu teman-teman. Nah untuk berikutnya, sebelum dari penggunaan yang lain-lain, karena gue mempunyai tips, trik, cara menggunakan dari alis itu, gue ini pakai Lux Cream ya, Brow Cara yang warnanya clear. Jadi gue pakai dulu nih bagian alis gue karena dia bener-bener stronghold ya, produk yang bisa bantu nahan bulu-bulu alis gue. Jadi gue pakein dulu di awal. Nah nanti untuk alisnya baru gue pakein di akhir. Jadi setelah semua gue pakai, baru gue pakai pensil alisnya. Fokus ke bagian mata, gue bisa saranin ke kalian ini pakai dari YOU yang Wonder Nature, atau kalian bisa pakai juga dari SK Starbucks atau SK yang Peach Goddess Palette. Jadi semua pilihan-pilihan dari eyeshadow palette ini bisa kalian gunakan untuk membuat kurang lebih eye look yang gue sharing kali ini. Cuman di video kali ini kan gue memang pakai produk dari SK X Darbots ya teman-teman, tapi dia kayak kurang orange gitu, jadi akhirnya gue pakai dua produk, yaitu dari Darbots ya, SK X Darbots, sama dari YOU Wonder Nature-nya. Untuk bagian crease seperti biasa dibikin angka 1, gue ambil warna yang
kuning ini yang ada di SKX Darbots Palette. Di tap-tap aja dan pastikan kalian tidak ngetap atau tidak ngeblend terlalu banyak ke sana ke sini gitu ya, biar tampilan dari eye looknya itu lebih rapi. Bikin angka 1 aja, di tap seperti yang kalian lihat di bagian layar handphone kalian, baru disapuin ke bagian sepertiga apa ya, kelopak mata ya teman-teman. Tapi kalau gua karena kelopaknya itu lipatannya itu tinggi sebelah, jadi gua lebih memfokuskan untuk penggunaan eyeshadow warna kuning ini mengikuti tulang mata gua. Kemudian dari YOU Wonder Nature gue ambil warna yang namanya Rattan. Gue pakein sama seperti pada saat gue makein warna kuning yang ada di palet SKX Darbot, dan gue ratain ke bagian sepertiga mata, tidak terlalu dibeleberin ke bagian luar, atau gue pengen bikin tampilan mata yang memang bulat ya teman-teman, nggak mau di wing karena nggak tahu mulai bosan kalau bikin eye look yang terlalu ngewing gitu loh teman-teman. Terus kayaknya ini warnanya kurang orange gitu ya, sepertinya pada saat gue bikin video ini. Ternyata udah cukup orange tapi kurang gelap, jadi gue pakein warna orange yang ada di Wonder Nature YOU palette ini sebelahan sama warna Rattan ya, sebelahan sama warna Rattan itu gue lupa namanya apa, dan gue pakein dia sama seperti pada saat gue pakai warna Rattan. Gue simpen di bagian dimana gua ngeblend seperti yang kalian lihat ini, tidak terlalu di apa namanya blend ke bagian luar supaya dia bikin tampilan matanya itu lebih bulat ya teman-teman. Kemudian gua ambil warna bronze shimmer yang ada di SK yang Peach Goddess ya ini teman-teman, dan gue pakein di seluruh bagian eyelid. Satu, karena tadi setelah penggunaan semua warna-warna eyeshadow seperti kalian lihat, ini warnanya kayaknya ngejreng banget gitu ya. Terus gue berpikiran bahwa yaudahlah gue mau bikin warnanya itu agak tone down gitu ya, nggak terlalu yang jreng gitu kan. Ya udah, akhirnya gue pakein warna bronze shimmernya ini di seluruh bagian mata untuk ngetone down semua warna-warnanya. Lanjut, untuk brighten di bagian inner cornernya gue ambil dari Muak Press Glitter Eyeshadow kali ya. Ini yang warnanya pearl, jadi gue pakein hanya di bagian mendekati ke inner corner gitu ya, tapi bukan hanya di bagian belek artis, tapi khususnya di bagian yang mendekati inner corner aja. Lanjut, untuk bagian waterline atas gue pakai dari Makeover yang warnanya namanya Jet Black. Gue pakai hanya di bagian atas aja. Nah, setelah gue gunakan si Jet Black ini, teman-teman, gue diemin dulu supaya dia tidak transfer ke bagian waterline bawah, karena nanti bagian waterline bawah itu gue bakalan pakai dari Pixie Line and Shadow yang warnanya putih. Makanya itu nunggu dia agak kering, gue pakai eyeliner aja untuk bagian last line itu dari Pixie. Ini yang apa namanya, gue last eyeliner, last tension eyeliner gitulah pokoknya. Jadi gue pakein sesuai dengan bentuk dari lashes bagian atas, tidak dibikin wing. Yuk kita lanjut dulu untuk bagian blush dan kontur. Gue pakai dari Dolce Vita Something. Untuk warna konturnya itu gue ambil warna yang dragon, gue pakein atau gue simpen di tempat-tempat dimana gue membutuhkan kontur gitu ya teman-teman. Jadi warna dragonnya itu gue tinggal usap-usap aja. Tapi untuk pertama kali kalau gue biasanya itu bakalan tap dulu, baru gue blend gitu, karena bisa bantu untuk menghasilkan tampilan wajah yang tidak menghapus bagian base makeup. Jadi jangan sampai kalian terlalu ngeblend terus di akhir hari aduh bete gitu ya, bukan di akhir hari tepatnya ya, bukan di akhir hari tapi tepatnya di akhir makeup. Kok ini coveragenya hilang sih, kok ini produknya nggak nutupin semua kekurangan sih gitu ya. Karena itu kalian menggunakan produk itu semuanya di blend, itu yang bisa bikin tampilan wajah kalian itu coveragenya berkurang, tidak terlalu menutupi wajah kalian. Jadi yang disalahin produknya. Kalau menurut gua teman-teman, coba untuk pakai produk itu di tap dulu baru di blend. Untuk bagian blushnya gue pakai warna yang Babes
sama bagian sebelah kirinya. Aduh, gue lupa namanya ya teman-teman, maaf banget. Jadi keduanya itu campuran antara warna pink dengan warna orange. Jadi gue pengen ngasih pipi itu warnanya nggak terlalu yang orange, nggak terlalu yang pink gitu, tapi campuran antara kedua warna tersebut. Untuk false lashes-nya setelah gue pasangin, ini gue pakai yang cuma 3.000 rupiah ya teman-teman, coba cari aja di Shopee. Jadi setelah gue pakein itu gue pastikan dia sudah benar-benar menyatu dengan bulu mata gua, karena kalau misalkan dia nggak nyatu itu adalah salah satu alasan kenapa dia jadi nggak nyaman. Kadang-kadang mata kalian berair, kadang-kadang pas buka mata, aduh kok jadi nggak bisa buka nih matanya, itu karena penggunaan atau pemasakan false lash-nya itu tidak tepat. Nah setelah penggunaannya baru ditambahin lagi eyeliner cair di bagian atasnya supaya dia bikin rapi dan tidak memperlihatkan lem di bawahnya teman-teman, atau lem yang ada di false lashes-nya. Oke, untuk waterline atas sudah kering, jadi gue pakai ini line and shadow warna putih dari Pixi untuk bagian waterline bawah gitu teman-teman. Jadi triknya adalah kalau misalkan kalian selalu bermasalah dengan waterline yang warnanya selalu jadi hitam semua gitu, tunggu dulu waterline bagian atasnya kering baru gunakan yang bagian bawah. Ini untuk maskaranya gue pakai dari Pixi, Make It Glow maskara. Kenapa gue pakai ini? Karena menurut pendapat gue ini oke banget dan mudah untuk digunakan, apalagi khususnya di bagian lashes bawah, karena honestly gue bermasalah sekali dengan maskara-maskara yang susah dipakai di bagian lashes gue yang bawah gitu ya. Jadi biasanya dia malah bikin berantakan, dan gue pengennya itu dia nggak berantakan, ke satu. Yang kedua, dia itu bikin mata gue terbuka karena bagian atas kan udah terlalu ngejreng banget nih ya teman-teman. Lanjut ke bagian highlighter. Untuk highlighter gue punya beberapa pilihan ya teman-teman. Untuk pilihannya itu bisa dari Something, ini yang warnanya adalah mignon, ini bagus banget. Tapi sekarang gue pakai dari Lux Crime Ultra Highlighter, warnanya yang namanya Stardust. Jadi dia ini cakep karena pada saat gue pakai terus gue madep ke depan, itu dia tidak memberikan white cast atau warna putih di bagian sebelah sini, tapi dia ngasih bling pada saat gue begini ya. Tuh, pada saat gua menghadap ke depan, kalian gak bakal bisa lihat warna putih atau warna apapun, hanya warna blush aja. Ini cantiknya atau alasannya kenapa gua memilih warna Stardust untuk penggunaan highlighter dari Lux Crime. Baik, udah selesai. Baru terakhir ke penggunaan alis. Untuk alis gue pakai dari Lux Crime, ini yang Precision Triangle Brow Pencil, warnanya dark brown, dan gue cuma ngisi hanya bagian-bagian yang botak aja ya teman-teman. Jadi khususnya di bagian depan sini. Oke, gue garisin aja. Terus ini gue garis ke atas. Oke, hampir ke bagian yang terakhir teman-teman. Nah, untuk yang terakhir adalah lipstick ya, juga gloss. Nah, gue bisa kasih kalian beberapa opsi untuk lipstick. Satu dari Reka, satu dari Sada. Dari Reka itu yang warnanya Reka Wild Nights Matte Matters, sama Reka Catch a Kiss Matte Matters juga. Jadi warnanya dua ya teman-teman, Wild Night sama Catch a Kiss. Ini yang Wild Nights dan ini yang Catch a Kiss. Jadi warnanya bisa diombre atau misalkan dipakai satu-satu, tergantung dari pilihan kalian atau kesukaannya kalian. Kalian mau pilih yang di bagaimanakan, itu terserah. Dan yang satu lagi dari Sada nomor 03 Lawa sama Sada yang 04 Mala. Jadi ini keduanya adalah warna-warna yang lebih ke warna nude ya teman-teman. Ini Mala, ini Lawa, jadi warnanya lebih ke peachy brown gitu kalau misalkan disatuin. Oke, gue mau lihat dulu pakai warna mana ya, bingung. Oke, gue bakalan pakai warna yang Mala dari Sada karena dia warnanya ini coklat. Aduh, ini sebel ya, lipstick ini tuh patah dari awal gue beli, padahal lipstiknya bagus dan itu sangat amat mengecewakan. Seperti ini tampilan lipstiknya. Kalian bisa berhenti sampai di sini untuk bagian lipstiknya, tapi seperti kalian tahu gue sangat amat mencintai yang namanya gloss. Dari Sada juga ini namanya Orchid Bling. Oke teman-teman, seperti ini. Yang menurut pendapat gue ini sangat amat penting ya teman-teman. Ini adalah setting spray untuk
melt semua powder yang udah kita pakai di atas wajah kita. Ini yang jadi jawara gua dari lokal itu seriously dari something bagus banget, juara. Coba deh kalau nggak percaya. Tapi sekarang gue mau nyobain aja dari SK. Ini yang Miss Universe Setting Spray. Ini baru gue beli, baru nyampe beberapa minggu ya, seminggu yang lalu kali ya. Karena penasaran aja, ya udah kita coba yang dari SK bakalan seperti apa. Insya Allah gue bakalan tulis semua reviewnya ya, khusus untuk yang ini karena semua produk yang ada di sini kan udah pernah gua review nih. Jadi kalian cek aja di video sebelumnya. Nanti review untuk si SK Miss Universe Setting Spray gua bakalan kasih tulis di bagian description box. Jadi gua semprotin aja. Oke, ini tips terakhir teman-teman untuk bikin halus lagi setelah kalian menggunakan setting spray itu dalam keadaan lembab. Kalian tinggal ambil aja press powder atau powder foundation. Gue bisa kasih pilihan satu dari SK, satu dari Luke. Tapi sekarang gue mau pakai dari Luke aja dan gue pakai menggunakan brush kecil sebentar. Dan gue pakai menggunakan brush kecil seperti ini. Terus di tap di bagian center wajah, ini bisa bantu untuk lebih meng-highlight bagian center wajah, juga ngelok semua penggunaan produk-produk yang ada di bagian sebelah sini, bantu ngehalusin pastinya teman-teman, bantu untuk mengurangi yang namanya keki dan creasing ya, juga di bagian sebelah sini. Pokoknya di bagian-bagian yang biasanya itu dia bakalan keki, bagian yang bakalan creasing, bagian yang pori-porinya itu gede. Oke. First impression yang bisa gue kasih pada saat gue menggunakan si Miss Universe dari SK ini, kalau menurut pendapat gue dia bener-bener mempunyai mist yang bener-bener fine atau sangat amat lembut dan apa ya istilahnya nggak bikin nyemprot atau nggak bikin kaget pada saat penggunaannya, bener-bener halus. Dan untuk hasil akhirnya nanti gue bakalan sharing sama kalian. Tapi ini apa ya, salah satu setting spray yang bikin nagih gitu, karena pada saat disemprotin ke wajah itu dia nggak bikin terlalu nyembur gitu, bener-bener sangat nyaman ya teman-teman. Dan ini dia hasil akhir dari makeup lamaran kurang lebih yang gue pakai pada saat gue review produk-produknya dari Maybelline yang Lifter Gloss, Vinyl, Lip Matte gitu ya. Mudah-mudahan kamu suka dan mudah-mudahan bermanfaat. Kita bakal ketemu lagi di video gue yang lainnya. Bye bye.